Singkat cerita, saat mereka semakin mendekati ibu kota, jumlah mata-mata di jalan meningkat. Terlepas dari bencana alam dan malapetaka buatan manusia di luar, daerah dekat ibu kota tetap damai dan makmur. Dengan banyak pohon dihiasi pita merah dan banyak delegasi asing bergegas ke ibu kota. Naiknya seorang kaisar baru tentu saja bukan hal yang sepele. Terutama kaisar baru ini bahkan sebelum naik tahta, telah menunjukkan perbedaan dari dinasti sebelumnya dalam banyak hal. Memperlakukan negara asing dengan baik dan bersedia menjalin hubungan persahabatan dengan mereka. Pada masa dinasti sebelumnya, guru besar Yan Kang sangat menyukai kampanye militer. Ia mencaplok puluhan negara, menghancurkan negara-negara tetangga yang kuat lainnya, menduduki wilayah mereka, atau memaksa mereka untuk tunduk dan membayar upeti. Ia sangatlah arogan. Sebelum guru kekaisaran Yan Kang melancarkan kampanye melawan Dasu, Yan Kang berada pada puncak kejayaannya. Secara bersamaan berperang melawan 5 kekuatan besar. Setelah kaisar dibunuh, ekspansi Yan Kang terhenti untuk sementara waktu. Kaisar baru dinasti ini lembut dan beradab, sangatlah sopan, memperlakukan sekte Yan Kang dengan baik, dan juga sangat ramah kepada utusan asing. Ia tidak hanya mengembalikan tanah yang telah ditaklukkan oleh penasihat nasional yang jahat kepada negara-negara sekitarnya, tetapi juga menjanjikan ganti rugi dan bersedia memperbaiki hubungan dengan negara-negara asing. Kaisar baru menghapus kebiasaan negara-negara asing lain yang tunduk kepada Yan Kang. Negara-negara asing sangat gembira dan memujinya setinggi-tingginya, mengatakan bahwa Kaisar baru Ling Yuxia adalah penguasa bijaksana yang langka di Yan Kang dalam 1500 tahun terakhir. Selain itu, Kaisar baru yang belum naik tahta telah mengundang orang-orang dari berbagai sekte untuk menghadiri upacara penobatan. Ada desas-desus bahwa Kaisar baru berencana untuk mengeluarkan dekret penyesalan diri pada hari penobatannya. Ia bermaksud untuk menanggung kesalahan atas kemarahan dan kebencian yang disebabkan oleh reformasi di kerajaan Yan Kang selama bertahun-tahun, dan untuk meminta maaf kepada langit, memohon agar langit menghukumnya dan mengampuni rakyat kerajaan Yan Kang. Ini adalah langkah yang paling kejam. Qin Mu berulang kali memuji, berkata kepada guru besar dan Kaisar Yan Feng, "Kalian telah bekerja tanpa lelah selama 200 tahun untuk mereformasi konsep duniawi, memajukan sihir Taois dan kekuatan gaib, menanggung aib yang tak terhitung jumlahnya, mengerahkan upaya yang sangat besar, dan membuat banyak orang berjuang untuk menumpahkan darah untuk membangun kerajaan Yan Kang menjadi seperti sekarang ini. Dekret Kaisar baru yang penuh dengan celaan diri dapat menghapus semua kerja keras kalian selama 200 tahun dan nyawa para prajurit kalian yang gugur. Langkah ini sungguh kejam, sangatlah kejam." Kaisar Yan Feng mengerang, rasa sakit yang menusuk menjalar di dadanya. Ia ingin menangis tetapi tidak bisa, dan lantas berkata, "Yuxia, putraku yang baik, pisau ini telah menusuk hatiku." Guru kekaisaran Yan Kang tetap tanpa ekspresi saat berkata, "Begitu kita memasuki ibu kota, aku dapat menghubungi bawahan lamaku dalam beberapa hari. 7 atau 8 dari 10 menteri di istana akan mendukung Yang Mulia. Selain itu, dengan garda naga yang tersembunyi di 9 urat naga, kita dapat merebut ibu kota kapan saja. Satu-satunya masalah sekarang adalah kuil petir agung dan juga sekte Taois yang telah meninggalkan begitu banyak biksu dan Taois di rumah para pangeran dan menteri ini, yang konon untuk meminta sedekah, tetapi sebenarnya untuk membantu mereka. Guru Qin, aku membutuhkan kamu untuk menggunakan kekuatan sekte iblis surgawi untuk mengirimku ke kota untuk menemui mereka." Qin menggelengkan kelapanya dan lantas berkata, "Tidak perlu melakukan itu." Guru kekaisaran Yan Kang sedikit terkejut. Kuil Guntur Agung dan sekte Taois telah berkembang terlalu pesat untuk mengendalikan seluruh situasi. Terdapat banyak kekurangan di mana-mana. Qin berhenti. Ini adalah kota Huizi, kurang dari 100 mil dari ibu kota. Mereka berhenti di depan sebuah warung pancek. Qin sedang membeli sarapan dan berkata, "Ini seperti yang membuat pancek. Jika warungnya terlalu besar, ia akan menjadi rentan. Semakin besar warung pancek mereka, semakin lemah juga mereka. Ketika putra mahkota naik tahta, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Para biksu dan Taois yang mereka tinggalkan di rumah-rumah berbagai pangeran dan menteri akan dikendalikan oleh para pangeran dan menteri tersebut, dan tidak akan dapat pergi ke ibu kota untuk memberikan dukungan." Pancek sudah siap. Penjual membungkusnya dengan kertas kuning, dan Qin mengambilnya. Pertama-tama menawarkan kepada istri guru besar kekaisaran Yan Kang. Istri penasehat kekaisaran menggigit makanannya. Matanya yang cerah melirik ke sana kemari, dan lantas berkata dengan suara yang rendah, "Apakah kau tidak takut didengar orang lain jika kau berbicara begitu terbuka? Kita sudah bertemu cukup banyak mata-mata putra mahkota di sepanjang jalan."
Kinmu tersenyum tipis. Aku tidak takut. Tiba-tiba semua pejalan kaki, pedagang, penjual sayur, pembeli sayur, tukang jagal babi, dan penjual kaki lima di pasar terdiam, menoleh serempak dan mata mereka tertuju pada mereka. Tuan, Kinmu melambaikan tangannya dan tersenyum. Kalian lanjutkan saja, jangan ganggu kami. Istri guru kekaisaran terkejut. Kaisar Yanpeng menghela napas. Penegakan perintah yang ketat adalah dasar seorang raja. Pemimpin Qin, kau membuatku takut, dan sekte suci surgawimu juga membuatku takut. Guru besar Yankang mengangguk dan berkata, disiplin yang ketat dan tindakan yang terpadu adalah ciri khas seorang raja atau kaisar. Yang mulia memang patut khawatir. Namun, dalam 20.000 tahun terakhir, sejak berdirinya sekte Tianmo, belum pernah ada pemimpin yang mengklaim gelar kaisar. Yang mulia dapat tenang. Sementara itu Kaisar Yanpeng berkata, kalian semua berasal dari sekte Tianmo, bahkan guru kekaisaran dan istrinya pun berasal dari sekte suci surgawi. Yang satu adalah raja surgawi dan yang lainnya adalah pemimpin sekte. Aku satu-satunya orang luar di sini. Kalian mencoba menipuku kah? Kinmu segera bertanya, apakah yang mulia ingin bergabung dengan sekte ini? Kaisar Yanfeng hanya menghela napas dan menggelengkan kelapanya. Setelah mereka tiba di luar ibu kota, Kaisar Yanfeng menatap gerbang kota. Hanya untuk mendapati gerbang itu dijaga ketat dan dikenai banyak pemeriksaan. Memasukinya akan sesulit naik surga. Hari ini adalah hari putra mahkota naik tahta sebagai kaisar baru. Pada hari ini kaisar baru akan mengeluarkan dekret penyesalan diri dari kuil surga. Utusan dari berbagai negara, pemimpin sekte dan klan, kepala keluarga besar serta pejabat sipil dan militer diharapkan hadir dalam upacara tersebut. Oleh karena itu keamanan diperketat. Kinmu menggelengkan kelapanya dan berkata, tidak apa-apa, ayo kita masuk saja. Kaisar Yanfeng sedikit terkejut. Kinmu telah membawa mereka ke gerbang kota. Para prajurit gerbang kota mengabaikan mereka dan membiarkan mereka memasuki kota. Apakah mereka juga anggota sekte suci surgawi? Istri guru agung sedikit terkejut dan berbisik kepada Kinmu. Kaisar ada di sini. Jangan terlalu mencolok, atau itu akan menimbulkan kecurigaan yang mulia. Yang diinginkan kaisar adalah negara yang berada di atas sekte, bukanlah sekte yang berada di atas negara. Kinmu menatap Kaisar Yanfeng dan benar saja, kaisar itu menunjukkan ekspresi khawatir. Ini wajar, bagaimana mungkin dia merasa tenang ketika pengawal kekaisaran yang ditempatkan di gerbang ibu kota semuanya adalah anggota sekte Tianmo. Guru besar kekaisaran Yankang bertanya, sekarang kita telah memasuki kota, apa yang harus kita lakukan? Kinmu mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya kepada Kaisar Yanfeng dan guru nasional Yankang. Kemudian berkata, pergilah ke kota kekaisaran dan kuil surga untuk menyaksikan putra mahkota naik tahta dan mempersembahkan kurban kepada surga. Pada saat ini beralih ke kota kekaisaran Istana Emas. Putra mahkota Ling Yuxia dari Yankang mengenakan jubah naga, duduk dengan anggun di atas singgasana naga, dengan seorang biksu berdiri di satu sisi dan seorang pendeta Tao di sisi lainnya. Di bawahnya terdapat para pejabat sipil dan militer yang bersujud kepada kaisar baru dengan sebuah pertunjukan yang megah. Istana sudah dipenuhi oleh para pejabat yang berlutut, sementara yang lain berlutut di luar aula dan di tangga. Hadir pula para utusan dari delegasi dari puluhan negara di aula, membawa bendera masing-masing menyaksikan upacara tersebut. Para patriark dari puluhan denominasi juga memimpin upacara tersebut. Pengangkatan kaisar baru ke tahta melibatkan ritual yang cukup rumit. Dan pada saat upacara selesai, sudah hampir setengah hari matahari musim semi tidak terasa hangat. Ling Yuxia memimpin para pejabat sipil dan militer keluar dari istana, dengan pengawal upacara mengikuti di belakangnya. Di antara pengawal tersebut terdapat banyak biksu dan penganut Taoisme yang melantunkan kitab suci Buddha dan Taoisme dengan suara lantang. Di belakang mereka ada putri mahkota dan sekelompok dayang istana, diikuti oleh delegasi. Para kepala berbagai sekte dan keluarga bangsawan juga mengikuti ke kuil surga, membuat prosesi tersebut semakin megah. Di belakang Ling Yuxia terdapat para pejabat tinggi peringkat pertama, seperti guru besar dan guru besar putra mahkota, yang telah membantunya naik kekuasaan dan memegang posisi yang sangat tinggi. Dengan kematian kaisar, Ling Yuxia secara alami mewarisi tahta. Mengetahui bahwa meskipun ia memiliki pondasi yang kuat di istana, namun masih belum stabil, ia mengundang banyak biksu terkemuka dari kuil petir agung dan pendeta Tao untuk menurunkan pangkat para pejabat yang menolak untuk tunduk dan mempromosikan biksu dan pendeta Tao ke posisi resmi. Hampir separuh dari pejabat sipil dan militer di istana adalah biksu dan pendeta Taois yang melantunkan kitab suci saat mereka menuju kuil surga, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Adapun Adipati Wei dan juga yang lainnya
Karena mereka terlalu tua, Ling Yuxia memberi mereka izin khusus untuk pensiun dan tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, sampai mereka dapat kembali ke rumah dengan penuh kejayaan setelah upacara besar. Sungguh aneh bahwa hampir separuh pejabat di istana kekaisaran diperintahkan untuk pensiun dan kembali ke kampung halaman mereka. Beberapa di antaranya masih sangatlah muda. Ling Yuxia tidak percaya para pejabat yang telah kembali ke kampung halaman mereka setelah dituduh melakukan kejahatan. Dia tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan ibu kota karena takut mereka akan memberontak. Oleh karena itu, dia secara efektif memenjarakan mereka di kediaman masing-masing, dijaga oleh para biksu dan pendeta Tao dari kuil Guntur Agung dan juga sekte Taois. Sementara itu, Pangeran Taisan dan Jenderal Tianze dan juga yang lainnya dipenjara di penjara surgawi. Tanpa mereka sadari, mereka telah tiba di kuil surga. Para pejabat berhamburan keluar, sementara para biksu dan penganut Taoisme berdiri di kedua sisi tangga. Ling Yuxia yang membawa jubah naga menaiki tangga sendirian dengan penuh hormat, sementara putri mahkota dan yang lainnya berlutut di bawah tangga. Tangga itu panjang, 999 anak tangga batu. Ling Yuxia berjalan menuju altar dan hendak berlutut dengan hormat ketika tiba-tiba sebuah suara berat berkata, "Buddha dari kuil Guntur Agung telah mengeluarkan dekrit. Yang mulia, mohon terima dekrit ini." Seorang biksu melangkah maju, penampilannya khidmat dan bermartabat dengan lingkaran cahaya Buddha di belakangnya. Ia memegang dekrit Buddha di tangannya dan datang menghadap Ling Yuxia. Ling Yuxia segera berlutut untuk menerima dekrit tersebut dan dengan hormat berkata, "Hamba yang berdosa ini menerima dekrit dari Yang Mulia Dunia." Di bawah, para mantan pejabat dinasti sebelumnya mengerutkan kening, menundukkan kelapanya, dan tetap diam. Para biksu di antara pejabat lainnya melantunkan Hinme Buddha secara serempak. Kepala mereka memancarkan cahaya yang megah dan cemerlang. Pemandangan itu yang benar-benar menakjubkan. Bunga-bunga berjatuhan dari langit dan bayangan-bayangan dewa dan Buddha muncul, menciptakan berbagai fenomena aneh, seolah-olah sebagai berkah dan pujian dari semua dewa dan juga Buddha. Setelah biksu itu selesai membacakan dekrit Buddha, isinya tidak lebih dari mengatakan bahwa Kaisar Yanfeng yang jahat mendatangkan murka surga dan kebencian rakyat, dan mendesak kaisar baru untuk rajin dan teliti dalam menjalankan tugasnya, agar para dewa dan Buddha memberikan berkah dan umur panjang, dan agar para dewa melindunginya, dan seterusnya. Putra mahkota menerima dekrit kekaisaran. Seorang pendeta Taois lainnya melangkah maju sambil memegang dekrit guru Taois dan juga berkata, "Dengan ini guru Taois mengeluarkan dekrit ini. Yang mulia, mohon terimalah." Ling Yuxia segera berlutut lagi. "Hamba yang berdosa ini menerima dekrit yang mulia." Tak mau kalah, para pendeta Tao di antara para pejabat sipil dan militer memanipulasi energi vital mereka sendiri, menciptakan fenomena keberuntungan seperti naga dan juga pionik yang terbang di mana-mana. Dekrit yang dikeluarkan oleh penguasa Taois itu tidak lebih dari sebuah dorongan kepada kaisar baru untuk bekerja dengan tekun bagi rakyat dan memerintah dengan hati-hati, dan bukan untuk melakukan reformasi atau hal-hal serupa. Setelah menerima dekrit tersebut, putra mahkota bangkit, merapikan pakaiannya, lalu bersiap berlutut di depan tengah kuil surga untuk mengaku bersalah kepada surga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan dengan suara lantang mengumumkan, "Guru suci sekte Tianmo secara pribadi mengeluarkan dekrit. Yang mulia, mohon terima dekrit ini." Mendengarkan itu, seluruh kuil surga gempar. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Para utusan dari berbagai negara, serta para pemimpin dan sekte dari berbagai sekte yang sedang mengamati upacara di bawah kuil surga juga menoleh ke arah suara tersebut. Ling Yuxia tiba di tangga kuil surga dalam beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Ia melihat seorang pemuda memimpin satu biksu dan juga dua orang birawati Taois menuju kuil surga. Kedua orang itu berjalan dengan langkah yang tidak stabil, dan dua birawati Taois itu tampak sedang hamil dan merasa tidak nyaman. Sambil tersenyum, Kinmu berjalan menuju kuil surga dan berkata dengan suara yang santai, "Kuil Guntur Agung adalah tanah suci, sekte Taois adalah tanah suci, dan sekte suci Tianmo kami juga merupakan tanah suci. Ling Yuxia, meskipun Tathagata dan guru Taois tidak datang, kau berlutut di hadapan dekrit mereka. Kali ini, sekte kami datang secara pribadi. Mengapa kau tidak berlutut untuk menyambut kami?" Raja Iblis. Tiba-tiba seorang pemimpin sekte dari keluarga berpengaruh di samping Kinmu menyerang Kinmu dengan kekuatan mematikan. Tepat saat itu, sebuah panji besar muncul begitu saja di samping Kinmu. Panji itu terbentang menghalangi serangan pemimpin sekte tersebut. Panji itu kemudian terbuka, memperlihatkan seorang pria kekar yang membawa kotak pedang. Seberkas cahaya pedang melesat dan memenggal kepala pemimpin sekte itu.
Pria bertubuh kekar yang membawa sarung pedang itu mengibarkan benderanya, lalu menghilang, sambil membawa kepala pemimpin sekte tersebut. Di tengah kerumunan penonton, sesosok mayat tanpa kepala terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Kinmu mengabaikannya dan terus berjalan maju. Seorang penjaga lain mencoba bergerak, tetapi begitu dia melakukannya, panji-panji besar berkibar dan para kepala aula, tetua, inspektur dan raja sekte Tianmo muncul satu demi satu. Panji-panji itu berkibar, muncul dan menghilang. Ketika panji-panji itu menghilang, puluhan mayat tanpa kelapa muncul di tanah. Kinmo melanjutkan perjalanan bersama penasihat kekaisaran dan kaisar. Bendera muncul dan menghilang di sekitarnya, dan mereka yang menyerangnya semuanya disergap dan dibunuh. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan jejak mayat dengan kelapa-kelapa yang hilang. Kinmo berjalan menuju kuil surga dan hendak menaiki tangga ketika tiba-tiba putra mahkota yang sedang berlutut di bawah menyerangnya dengan ganas. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Para utusan lain dari berbagai negara, serta para pemimpin dan sesepuh dari keluarga dan sekte yang berpengaruh, semuanya ketakutan dan tidak berani bergerak lagi. Mereka telah lama mendengar tentang kekuatan sekte iblis Tianmo, tanah suci nomor 1 dari jalan iblis, dan sekarang mereka mengalaminya sendiri. Xiaoniang, jangan melihatnya, kata guru besar kekaisaran Yankang kepada wanita itu. Kinmo melangkah ke altar ketika seorang biksu tinggi tiba-tiba meraung, "Kami telah menunggumu. Saudara-saudara Taois, kepung dan musnahkan Tuan Iblis Surgawi. Taklukkan iblis dan basmi monster itu." Satu persatu para biksu melepaskan jubah resmi mereka dan meraung. Sementara para Taois juga mengangkat pedang mereka. Dalam sekejap, aura niat membunuh melambung ke langit di atas kuil surga. Kinmo terus maju dan dengan suara mendesing, lebih dari 300 panji muncul dan para pemimpin aula dari 360 aula muncul bersama-sama. Bersama dengan 12 tetua sekte, pelindung dharma kiri dan kanan, 2 raja sekte besar dan 8 inspektur. Suara pertempuran terdengar dari kuil surga, tetapi ke-8 inspektur itu tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mengapung Kinmo dan para pengikutnya. Kuil surga dipenuhi dengan niat membunuh satu demi satu. Para pemimpin dan guru besar dari alam hidup dan mati serta alam manusia surgawi bertempur hebat di kuil surga. Pertempuran itu begitu dahsyat sehingga langit runtuh dan bumi retak. Deru gemuruh hampir menghancurkan seluruh istana di kuil surga. Kekacauan meletus di kota kekaisaran, dan para penjaga bergegas ke tempat kejadian. Seluruh ibu kota diliputi kekhawatiran. Klan-klan dan kaum bangsawan yang kuat, yang selama ini diam tiba-tiba melepaskan kekuatan yang luar biasa. Para biksu dan pendeta Taois di berbagai tempat tinggal mereka yang sedang dalam perjalanan ke kota kekaisaran untuk memberikan dukungan, terjebak di dalam tempat tinggal mereka oleh klan-klan yang kuat ini dan juga dibunuh di tempat. Sementara itu di penjara surgawi, Jenderal Qin Jian dan yang lainnya yang dipenjara ketika tiba-tiba pintu sel terbuka dan seseorang tertawa dan berkata, "Yang mulia telah kembali. Beliau berada di kuil surga." Jenderal Tianche dan anak buahnya terkejut sekaligus gembira. Mereka segera bergegas keluar dari penjara dan menuju altar surga. Suara menggelegar menggema di seluruh ibu kota. Kinmo berjalan dengan tenang menuju altar surga. Putra mahkota besar dan yang lainnya bergegas mendekat. Tetapi pada saat ini, Qin Jian dan yang lainnya keluar dari penjara surgawi dan menghalangi mereka. Tidak ada yang mengganggu kemajuan Kinmo dan kelompoknya. Di kuil surga, Ling Yuxia menunjukkan ekspresi panik. Dia melirik seorang biksu dan seorang pendeta Tao di sebelah kiri dan kanannya. Keduanya segera melompat dan menerkam ke bawah. Bahkan sebelum mereka menyentuh tanah, mereka terbunuh di udara oleh 8 inspektur. Darah mereka berceceran di tempat itu. Semua pejabat sipil dan militer, "Sayalah kaisar." Ling Yuxia berteriak tegas, "Apakah kau tidak mematuhi perintahku dan berencana memberontak bersama sekte iblis ini?" Kaisar Yanfeng mendemus dingin, menelan pil yang diberikan Kinmo kepadanya dan rambutnya langsung tumbuh kembali. Kemudian dia menghapus bekas luka di wajahnya dan kemudian berkata dengan suara yang berat, "Apakah kalian melihat siapa aku?" Ekspresi Ling Yuxia berubah drastis. Para pejabat sipil dan militer yang awalnya bermaksud untuk mematuhi perintah kaisar, semuanya berlutut saat melihat Kaisar Yanfeng dan juga guru nasional Yankang. Ling Yuxia bertingkah seperti orang gila, menyerbu ke arah Kaisar Yanfeng dan guru nasional Yankang. Lantas berteriak dengan ganas, "Akulah kaisar yang sebenarnya." Ke-8 inspektur itu terhuyung-huyung, masing-masing saling bertukar pukulan dengan Ling Yuxia. Ling Yuxia batuk darah, lalu tiba-tiba berubah menjadi naga, terbang ke udara dan melarikan diri. Ke-8 inspektur itu masing-masing mengangkat jubah mereka untuk menutupi jalan pelariannya. Sosok mereka menghilang. Sesaat kemudian, Ling Yuxia ditawan oleh ke-8 pria itu, berlutut di tengah altar surga.
Kaisar Yan Feng memandang para pejabat sipil dan militernya lalu berteriak, "Mengapa kalian tidak akan menumpas pemberontakan ini? Membunuh semua pendeta Taois dan biksu botak yang memberontak ini. Apakah kalian ingin aku bertindak sendiri?" Para pejabat sipil dan militer bergegas bangkit dan mulai membantai para biksu dan pendeta Taois dari kuil Guntur Agung dan sekte Taois. Sementara para pengawal kekaisaran yang bergegas datang juga ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Pada saat yang sama, Qin Mu berjalan menuju kuil surga, di mana Ling Yuxia terpaksa berlutut di tanah. Tidak mampu melawan, Qin Mu menunduk, mendekatkan telinganya dan berbisik, "Yang mulia, saya tidak melakukan ini untuk membantu kaisar, tetapi demi Qin Tianwang dan Lu Tianwang dari sekte Tianmo saya." Ling Yuxia terdiam sejenak, lalu mendongak menatapnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Kau?" Qin Mu menghunus pedangnya, dan dengan pedang penjaga junior di tangannya, dia menebas secara horizontal dengan satu serangan. Kaisar Yan Feng dan guru nasional Yan Kang baru saja tiba di kuil surga ketika mereka melihat pedang melesat dan kepala Ling Yuxia terlempar tinggi ke udara. Kaisar Yan Feng sangat terkejut. Dia menatap punggung anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengibaskan darah dari pedangnya dan menyarungkannya dengan bunyi dentang. Pemandangan punggungnya agak menakutkan.